Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di teras rumahnya. Dia sedang bersantai dan mendengarkan radio. Hier is de Nierom te Bandung. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel. Apa-apaan ini? Kota Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Itu artinya Jepang sedang menyerang kepada sekutu. Saya harus segera memberitahu kepada Bung Karno dan Bung Hatta mengenai hal itu. Saya harus segera pergi secepatnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Bung. Silakan duduk. Terima kasih Bung. Bung, kedatangan saya kemarin ingin membicarakan bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung. Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan oleh PPKI? Tetapi Bung, menurut saya kita harus segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa adanya melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata begitu? Bung, PPKI adalah buatan dari Jepang. Jika Indonesia merdeka melalui PPKI, otomatis Jepang akan beranggapan bahwasanya Indonesia adalah buatan dari Jepang. Kita harus segera melakukan proklamasi Indonesia selagi kita pada masa vacuum of power. Apa itu vacuum of power? Tadi pagi, pada saat saya sedang membaca koran, saya sempat mendengarkan di radio bahwasanya itu menjelaskan bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Itu artinya Jepang sudah menyerang kepada sekutu. Kita harus segera melakukan proklamasi sebelum sekutu datang menyerang. Ide yang bagus. Apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Apa kita hubungi terlebih dahulu Bung Karno? Tepat, ide bagus. Saya setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Sadir boleh ke rumah guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja boleh. Silakan datang ke rumah. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, kita segera ke rumah Bung Karno sekarang. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bung. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan Sadir. Berita apakah itu, Sari? Gini Bung, tadi pagi saya mendengar di radio bahwasannya Jepang menyerang kepada sekutu. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar kita memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak melakukannya. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggalnya jika saya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maafkan saya, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah Bung, jika itu keputusan Anda. Mari Bung, kita pergi dari sini. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22.00, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yaitu Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairil Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu apa lagi Bung Karno? Ini adalah waktu yang tepat untuk mengibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak segera, maka akan terjadi pertumpahan darah dan perang besar-besaran. Potonglah leherku sekarang. Jangan menunggu besok. Sudahlah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari dulu kembali, kita bicara dengan baik. Wikana, kita tak boleh gegabah.
Lalu mengapa tidak melakukan sendiri? Mengapa harus Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, jika malam ini tidak dilaksanakan kemerdekaan, maka masyarakat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang Ambon. Bikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin, kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik buat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno atau Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melakukan proklamasi. Culik? Itu benar. Dengan begitu, Bung Karno dan Bung Hatta tidak akan terpengaruh oleh Jepang. Tapi kita akan membawanya mereka kemana? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menelpon Danko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Menculik mereka? Iya, benar. Dan apakah Anda bisa memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu bisa. Saat keamanan, saya akan mengambil tempat kita pakai rumah Ki Jisung. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita ditempatkan di rumah Jiao Kingsung. Kapan kita akan menculik? Pagi ini, setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 dini hari bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Ayo Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita seperti ini? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagipun rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang yang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bu. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak juga. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah keputusan para pemuda. Anda harus ikut kami. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Fatmawati keluar menggendong Guntur. Nimas, para pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dari para pemuda? Takut kalian saya meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau meninggalkan istri dan anakku. Jika aku pergi, maka mereka harus ikut. Baiklah, istri dan anakmu boleh ikut. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di rumah Jiao Kisong. Di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, apalagi ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Apakah kita merdeka? Hei, kalian lihat apaan? Apakah tidak ada yang lebih halus? Kami ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi tidak begini caranya. Jika emosi yang kalian andalkan, maka tidak akan berhasil. Di sisi lain, Ahmad Subarjo
yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Mohatta, dan Fatmawati, pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei, kalian sudahlah, lepaskanlah mereka. Rasanya sangat tidak pantas melihat kokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana kita rutinkan secara baik-baik? Baiklah, akan saya lepaskan. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah. Tapi di mana kita akan membuatkan proklamasinya Bung? Di mana kita membuatkan proklamasi itu? Di rumah teman Meda, orang Jepang. Dia teman saya, orang yang membantu kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga dengar bahwa dia perwira tinggi militer. Jadi keamanan dan strategi mana sudah strategis untuk membuat naskah proklamasi. Ya sudah, ayo kita ke sana. Mereka semua lalu pergi kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi, Bu. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Apa ada masalah? Bu, apa Bapak ada di dalam? Ada yang ingin saya bicarakan. Oh, ada apa di dalam? Silakan mas. Silakan masuk. Baik, Bu. Makasih. Sebentar saya panggilkan. Baiklah. Assalamualaikum. Ada yang bertemu denganmu. Baiklah. Ayo istri dulu. Silakan duduk terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih, teman. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa ini? Tuan, para pemuda terus mendesak kami untuk segera memproklamasi kemerdekaan. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang tepat. Begini Tuan, jika dibolehkan, kami ingin meminjam rumah Tuan. Ya, boleh-boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi. Oh iya, mari kita membuat naskah proklamasi. Rasanya terlalu banyak orang yang ingin membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Apakah ada kertas dan pena? Tunggu sebentar. Mari kita buat di ruang makan. Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Silakan diketik, Sayuti Melik. Baiklah Bung, apakah di sini ada mesin ketik Laksamana? Ya ada, mari ikut saya. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta. Ini Bung, silakan ditandatangani. Silakan Bung. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi, di mana proklamasi ini dibacakan? Bagaimana jika lapangan IKADA? Tidak.
Di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana jika di halaman rumah saya? Ya, saya setuju. Ya, saya juga setuju. Ya bisa, di sana sangat aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhud tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Misi Tuan. Ya, silakan masuk. Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera? Ya, tentu saja, karena itu merupakan lambang negara kita. Tetapi benderanya tidak ada, Tuan. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkannya sekarang. Ini Mas, tolong jahitkan bendera sekarang juga. Apa? Sekarang? Tapi aku hanya punya kain merah dan putih. Tidak apa-apa, buatlah bendera secara sederhana. Baiklah, kami usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera. Mas, ini benderanya masih. Bagaimana jika kita lakukan Ya, itu bagus. Maaf Bu, ini sudah jam 10, apakah acara proklamasi ini bisa segera dimulai? Oh iya, baiklah. Ayo kita ke depan. Oke. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya sudah minta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelambangnya aksi kita untuk meraih kemerdekaan kita itu ada naik ada turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak henti-henti di dalam zaman Jepang ini. Tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita menyusun tenaga sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu salah sekata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk kita menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Tanah
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Di sekolah kita ada bebek. Min, budak pergi video malah makan min. Nah, budak ya. Makan terus ya, yo. Tambah gendut kayak dia hari. Baju pemuda. Kan, mari kita membuat naskah proklamasi. Belum sih. Ya bagus, ini mau waktu yang tepat. Oh iya. Ya, tunggu sebentar. Wais. Jika bukannya tidak betina sekarang. Ini ada gambar apa nih? Ada gambar. Yang sudah dipisahin. Baiklah, akan saya lepaskan. Jadi bagaimana, Bu?